Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said, salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Sambut B201-20181. Kali ini, saya akan membahas tentang interaksi sosial dalam sosiologi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Kali ini kita akan masuk ke interaksi sosial dalam masyarakat. Apa sih interaksi sosial itu? Menurut Wikipedia, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi sosial terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Interaksi sosial dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Kemudian, penjelasan menurut para ahli. Menurut Murdiatmo dan Handayani, menjelaskan interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, menurut Sujono Sukanto, berpendapat bahwasannya interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Di sisi lain, interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Baik, kita masuk ke penjelasan kedua interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Kemudian, ada interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Selain pengertian interaksi sosial di atas, ditemukan bahwa ada 4 macam perbedaan yang terbentuk karena adanya interaksi sosial. Berikut ini bagaimana interaksi sosial dibedakan. Kita masuk ke bentuk pertama, yaitu accidental atau biasa disebut sebagai kontak sosial. Kita ambil contoh, meminta orang asing untuk menunjukkan arah atau bertanya kepada penjaga toko untuk ketersediaan produk. Kemudian, bentuk interaksi sosial yang kedua adalah repeated atau biasa disebut sebagai diulang. Kita ambil contoh, tidak sengaja bertemu dengan tetangga dari waktu ke waktu saat berjalan di jalan. Kemudian yang ketiga ada regular atau biasa disebut sebagai kebiasaan. Kita ambil contoh, pertemuan penjaga keamanan setiap hari kerja dengan karyawan-karyawan di tempat kerja tersebut. Kemudian yang terakhir ada regulated atau biasa disebut dengan diatur. Diatur di sini dimaksudkan oleh hukum adat atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Pasti akan menimbulkan pertanyaan ketika terjawab. Contohnya, interaksi di tempat kerja
maupun di tempat-tempat lainnya. Pengertian interaksi sosial mengajarkan pada kita bahwa ada dua alasan mengapa individu atau kelompok masyarakat tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, tidak bisa dipisahkan karena mereka memiliki kehidupan yang diciptakan melalui interaksi sosial dalam mencapai tujuan hidup. Alasan kedua, kelompok mereka tidak bisa dipahami tanpa kehadiran yang lain. Kelompok tertentu mungkin tidak bisa dimengerti secara adat, bahasa, dan budayanya jika tidak hidup bersama dalam interaksi sosial. Baik teman-teman, itulah penyampaian interaksi sosial dalam sosiologi yang saya sampaikan dalam konten ini. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mengetahui info selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.